Halo, selamat datang di United Indonesia. Kali ini kita akan membahas bursa transfer lagi. Kalau Anda suka analisa transfer, mohon like dan subscribe channel ini karena saya akan update mungkin hampir setiap hari ya selama ada perkembangan ya yang berarti. Oke, kita mulai saja kongko transfer kali ini. Kita mulai dari back Kalidou Koulibaly ya dari Napoli. Ya, back ini sangat highly rated lah, benar nggak? Dan kabar yang terakhir kita bisa lihat kalau Napoli sudah menurunkan harganya Kalidou Koulibaly ya kan, sebanyak 10 juta pound sterling ya, dari 90 juta menjadi 80 juta pound sterling ya. Man City, Man United, banyaklah klub yang tertarik sama back ini ya. Cuman permasalahan saya tetap bilang harga ini sih terlalu mahal ya, untuk Koulibaly terlalu mahal ya. Dia emang defender yang sangat bagus ya di Napoli ya, tetapi dia ini udah cukup tua ya, cukup berumur 29 tahun ya kan. Kalau dia di umur sekitar 24-25 harganya masih, walaupun mahal tapi saya rasa masih bisa reasonable gitu ya. Cuma kalau umur 29 bentar lagi juga udah mulai menurun performa ya. Harga segini sih menurut saya sih nggak menarik ya, dan saya rasa United sih nggak mau beli lah kalau harga segini. Toh kita punya budget ya, budget kita tuh sangat diutamakan untuk Jadon Sancho, benar nggak? Untuk penyerang lah kita cari ya. Kalau kita beli lagi nih defender dengan harga yang wow ya, fantastis, apalagi umurnya 29, saya rasa sih Woodward nggak sebodoh itu ya. Oke, mungkin City sebodoh itu kali ya kan, karena duitnya banyak ya kan. Dia beli Nathan Ake aja sebanyak sebesar berapa tuh saya lupa. 40 jutaan ya kan. Itu tuh terlalu mahal gitu loh ya kan, untuk defender dari tim degradasi ya kan. Tim degradasi kan perlu duit. Itu tuh terlalu mahal. Ya, tapi saya bilang sih, menurut saya sih kalau harga segini sih mendingan kita pas aja lah, mendingan cari peluang lain gitu ya. Walaupun kita perlu defender sih ya kan. Kita perlu defender yang bisa lari, yang cepat gitu ya, yang lebih cepat dari Lindelof lah ya, terutama juga lebih cepat dari Maguire, bener nggak? Cuman ya kalau untuk Koulibaly saya bilang dengan harga segini bakal sangat susah sih ya. Cuman kelihatannya sih Napoli tetap serius untuk jual ya kan. Kalau nggak salah kan baru beli pemain ya, Victor Osimhen atau siapa tuh namanya ya kan. Nah, katanya sih dia tertarik untuk jual ya. Cuman dengan harga segini, umur segitu ya, saya bilang mending kita pas aja sih ya. Dari segi Jadon Sancho dan Grealish belum banyak perkembangan lagi ya. Itu dua pemain yang kita benar-benar dalam radar kita nih ya kan. Masing-masing tetap kekeh dengan harganya ya. Grealish tetap jangka 80 juta pound sterling, Jadon Sancho tetap di atas, dia minta di atas 100 ya kan. Walaupun angka itu udah turun dari 120 juta pound sterling di awal tahun, dia udah turun jadi 100 juta lah ya kan. Belum ada perkembangan yang sangat signifikan ya, kebanyakan cuma berita-berita yang diolah ulang ya. Yang terakhir sih kalau Jadon Sancho ya, yang isu-isu yang 60 juta itu tuh ya kan, 60 juta initial fee terus tambah add-on jadi sekitar 100 juta. Menurut saya sih tetap aja itu sih nggak mungkin lah kayaknya sih ya. Tetap yang mana mungkin sih dari 100 juta terus tiba-tiba jadi 60 juta doang gitu kan ya. Terus walaupun ada add-on kan, tapi kan kalau dia menang Premier League, kalau dia menang Champions League ya, which is sangat susah gitu kan ya. Jadi kalau saya bilang sih tetap feeling saya untuk Jadon Sancho di angka sekitar 95 juta pound sterling plus add-on jadi di atas 100 gitu jatuh-jatuhnya ya. Kalau Grealish, nah itu tergantung Grealishnya deh, dia seberapa desperate mau pindah gitu kan. Kalau dia mau pindah dia harus force transfer untuk harganya diturunin gitu loh. Oke. Untuk kesempatan kali ini karena nggak banyak berita ya, saya pengen diskusiin tentang budget transfer oleh Gunnar Solskjaer ya. Di berita beberapa hari lalu atau minggu lalu lah ya, atau awal minggu ini kita tahu
Solskjaer itu mendapatkan sekitar 140 juta dolar untuk spending ya di summer ini. Kalau saya bilang sih mentok-mentoknya 150 juta lah bisa, ya kan. Nah makanya dengan angka segini nih saya sih cukup positif ya kalau kita tuh bisa sign Jadon Sancho, ya kan. Tinggal ya masalah negonya aja deh nih, ya kita tahu sendiri lah, ya kan. Ed Woodward sama Glazer itu paling pelit gitu sebenarnya, ya kan. Dia pasti bakal ngulur-ngulur terus dia bisa dapat harga lebih murah lagi untuk Jadon Sancho, ya kan. Cuman kita lihat 150 juta ini udah pasti kebanyakan bakal penyerang, dan hopefully itu Jadon Sancho ya. Karena kita perlu kanan gitu kan, kita perlu kanan. Kiri kita udah ada Rashford, tengah kita udah ada Martial, kita perlu kanan ya. Walaupun kita ada Greenwood ya, dia masih muda gitu kan ya, dia nggak punya stamina-nya lah, kalau saya bilang belum punya lah stamina-nya untuk main full terus gitu loh, FA Cup, Premier League, Champions League lagi kan, benar nggak. Nah jadi saya bilang mostly sih bakal habis untuk Jadon Sancho atau penyerang, ya kan. Sisanya baru kita cari center back lah atau apalah cadangan, ya kan. Karena cadangan center back kita nggak ada, kebanyakan cedera mulu. Si siapa namanya, si Tuan CB, ya kan, Eric Bailly, itu orang main 1-2 kali cedera, ya kan. Apalagi sisanya nggak ada gitu. Masa Phil Jones gitu kan, dia nggak cedera pun mendingan jangan dipakai, benar nggak ya. Cuman kalau kita analisa lagi ya, anggap aja dia punya 140 juta lah, ya kan, benar nggak, dia punya 140 juta. Kita lihat nih, 140 juta kan uang yang dikasih sama si Glazer ya buat oleh belanja. Cuman kita pasti jual pemain juga kan, benar nggak. Kemungkinan yang dijual udah pasti Mr. Lingard, ya kan. Jesse Lingard, ya kan. Dia, kalau saya bilang sih dia bisa laku di angka 20 jutaan lah ya. Nggak tahu itu 25 atau 20, anggap aja dia laku di 25 juta lah, ya kan. Anggap dia laku di 25 juta. Nah terus siapa lagi nih bisa jual? Dalot, saya bilang itu bisa dijual juga. Sebenarnya cukup sayang sih kalau Dalot, dia pemain bagus, ya kan. Sebagai right back dia lebih bagus dari Wan-Bissaka menurut saya, karena dia bisa nyerang juga, ya kan. Cuman jam terbangnya itu belum banyak, dia kan masih muda, jam terbangnya belum banyak, dan kelihatannya si Ole ini emang lebih milih Bissaka, ya kan. Sayang sih sebenarnya. Cuman Dalot ini menurut saya sih bisa pemain yang kita jual gitu loh, ya kan. Apalagi Barcelona, Real Madrid sebelumnya itu kan pas kita mau sign Dalot kan mereka tertarik tuh untuk dapetin si Dalot, tapi kita yang dapet, ya kan. Nah, menurut rumor sih Barcelona masih tetap tertarik gitu untuk sign Dalot, ya kan. Kalau saya bilang Dalot sih bisa kita jual sekitar 20 jutaan lah gitu loh, ya kan. Nah itu udah 45 juta, ya kan. Itu udah 45 juta. Nah lumayan tuh tambahannya 45 juta. Selain itu ada siapa lagi yang kita bisa jual? Chris Smalling, udah pasti tuh. Spektakuler season, ya kan, di Serie A, ya kan. Kalau kalian bilang, oh tarik balik aja Chris Smalling. Kalau saya sih lebih milih kalau bisa jangan ditarik balik ya. Chris Smalling kan udah tua juga, ya kan. Dan ini Serie A gitu kan. Serie A kan jelas liga yang berbeda dengan Premier League, ya kan. Serie A tuh lebih lambat permainannya, ya kan. Secara taktik segala macam beda lah. Menurut saya sih kalau Chris Smalling balik sih itu bukan langkah yang bijak juga untuk dia, ya kan. Dia udah bisa membangun ulang karir dia di Serie A. Menurut saya dia harus tetap di sana. Ya mending kita jual aja gitu. Saya nggak tahu nih Chris Smalling bisa dihargain berapa, mungkin belasan kali ya. Nah, kalau belasan ya kalau saya bilang ya lumayan lah, anggap aja kita bisa jual berapa ya, 15 juta gitu kan, 15 juta pound sterling. Itu udah berapa tuh, ya kan. Lingard 25, Dalot 20 lah ya, saya taruh 45 tambah 10 atau 15, anggapnya 10, jadi 55 tuh sama Chris Smalling, ya kan. 55 juta kita dapat minimal harusnya kalau kita berhasil jual ya. Nah nextnya siapa yang kita jual? Sanchez, ya kan. Alexis Sanchez, Inter tuh udah ngebet banget sama dia, ya kan. Kita tahu dia ngebet sekali, bahkan kalau nggak salah di Europa League dia udah namain juga tuh Alexis Sanchez sebagai pemain tetap mereka, ya kan. Kita bisa lihat kan dia mau beli ini gitu. Cuman ya kita tahu lah
karena gaji yang besar segala macam nggak bisa ngarepin banyak nih kita dapat duit dari Sanchez ya, paling maksimum saya bilang 10 juta ya kan, 10 juta dolar 10 juta pound sterling ya. Jadi total budget Ole ya tambahan ya itu tuh udah bisa sekitar 65 juta pound sterling ya kan, 65. Kalau saya bilang sih banyak lah kalau kita mau bilang ya, Marcos Rojo gitu juga kita bisa bilang kan mau dijual juga. Terus siapa lagi bisa dijual, paling segitu lah ya kalau saya bilang. Tapi minimal sih ya, nggak tahu mana yang bisa kejual atau berapa ya harganya, cuman minimal menurut saya sih minimal 50 juta pound sterling itu tambahan ada buat Ole, minimal ya kan. Belum lagi kalau kita si Crystal Palace bisa berhasil jual Wilfried Zaha ya. Wilfried Zaha kan kita ada deal tuh dengan Crystal Palace. Kalau Crystal Palace jual Wilfried Zaha, kita dapat 25%. Ya kan, gede kan 25%, bener nggak? 25% sih besar, lumayan lah gitu kan, seperempat. Nah cuman problemnya lagi nih, karena kita bakal dapat 25%, Wilfried Zaha nih bakal dijual mahal sama Crystal Palace. Ada yang mau bayar nggak? Gitu kan pertanyaannya. Ya, saya rasa sih kalau nggak ada 25%, 50 juta dolar juga dia mau jual si Crystal Palace. Cuma ada klausul itu tuh, saya rasa dia pengennya jual sekitar di 60 jutaan lah, 60 sampai 65 juta pound sterling. Ya, which is saya nggak tahu deh siapa yang mau beli, ya, siapa yang berani beli Wilfried Zaha dengan harga segitu. Cuman udah pasti banyak klub yang tertarik sama Wilfried Zaha. Ya, dan kita dapat bagiannya gitu loh kalau dia kejual. Ya lumayan lah ya buat nambah si Ole belanja. Ya. Oke, jadi kalau kita bisa bilang totalnya itu 150 juta pound sterling atau 140 juta lah kita taruh ya. Plus minimal 50 gitu loh dari jual pemain. Ya kan? Dari jual pemain berarti kalau saya bilang Ole ini sebenarnya bisa dapat 200 juta pound sterling untuk belanja pemain. Ya. Tinggal masalah si Glazernya aja nih, eksekusinya lambat nggak? Pelitnya tuh, ya kan? Dia ngomong budget segitu dia lambat, dia nggak mau beli Sancho gitu kan di 95 juta dolar, ya sama aja bohong ya kan. Itu sih udah penyakitnya si Woodward gitu sama Glazer dari dulu ya. Budget ada cuman ya negosiasinya tuh alot gitu loh, dia tuh nggak mau cepet ya kan, nggak mau cepet ya. Jadi kalau saya bilang posisi kita nih dalam bursa transfer cukup bagus ya. Jadi nggak perlu worry lah kemahalan, semua udah kemahalan semua gitu loh ya kan, semuanya udah kemahalan. Kalau mau beli pemain jadi ya kan, pemain yang game changer ya, bukan pemain bagus tuh, pemain bagus tuh banyak. Jadi kalau mau beli pemain game changer yang udah jadi, apalagi dari klub yang gede gitu kan ya, itu ya pasti harus keluarin kocek yang mahal gitu loh. That's the rule of the game. Kalau mau beli yang murah-murah ya beli aja yang pemain bagus dari yang bintang yang belum dipoles, kita coba poles gitu kan. Tapi betul-betul bisa jadi kayak Daniel James. Kita beli dari Swansea ya kan di Championship. Akhirnya nggak bisa langsung dipakai. Ya, nggak bisa langsung dipakai. Dan kita nggak mau dong satu musim lagi berlalu ya dengan pemain-pemain yang bisa, yang jago tapi mediocre gitu loh. Kita perlu bintang ya. Dan selama ini ya kita di linknya ya Jadon Sancho dan Grealish, dua itu. Makanya kita lebih baik berharap dua itu gitu, jangan berharap yang lain-lain lah gitu kan. Jangan bandingin sama si biru lah ya kan, dapetin siapa lah segala macam ya. Mereka pemain Timo Werner sama si Kai Havertz yang mungkin ya itu memang mereka mau pindah gitu kan ke sana. Kita mau tawar berapa ya percuma ya kan. Nggak usah ngarepin yang begitu gitu loh, udah lewat ya. Jadi kalau saya bilang sih Ole Gunnar Solskjaer ini punya budget yang sangat bagus ya dari Glazer ya, apalagi dengan kita jual pemain juga itu ya. Kalau budgetnya kita bisa pakai buat beli pemain lain, menurut saya sih Manchester United bakal kuat sih ke depannya, season depan lah ya. Dan moga-moga kita bisa menangin Champions League minimal, bener nggak? Oke,
Oke, gimana? Pada setuju nggak? Ya, menurut saya sih ya analisa saya tenang lah gitu loh ya kan. Tinggal ngarepin aja Glazer jangan kumat. Ya, budget ada, let's spend gitu loh. Ya, oke, itu dia sekian dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, saya bakal update terus ya, mungkin setiap hari ya, selama ada perkembangan yang bagus. Jadi jangan lupa, oh ya, pencet tuh belnya tuh biar dapat notifikasi ya kalau saya upload video. Oke, thank you.